gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Mazmur 124 ayat 6 sampai 8. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk pagi yang baru, untuk hari yang Tuhan kembali berikan kepada kami, untuk kami isi dengan hal-hal yang baik. Biarlah kiranya kami boleh menghadapi segala tantangan dalam keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu juga melalui karya dan perbuatan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 25. Demikian. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil memujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab kita hari ini kita membaca tentang Herodes yang mati ditampar oleh malaikat Tuhan karena kesombongan dan kesemena-menaannya. Saudara-saudara, Herodes ini mulai menindas jemaat mula-mula. Dia membunuh Yakobus, menahan Petrus dalam penjara, dan semua itu dilakukan demi menyenangkan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara mungkin ingat bahwa Herodes itu bukan orang Yahudi, tapi orang Idumea atau keturunan Edom. Nah, tetapi dia dipilih sebagai pemimpin atau raja boneka oleh pemerintah Romawi untuk berkuasa atas orang-orang Yahudi. Karena itu Herodes dalam kuasanya, dalam kepemimpinannya sangat berusaha untuk menarik hati orang-orang Yahudi. Termasuk juga Herodes ini yang membangun, merenovasi bait Allah demi menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Maka ketika ia ikut menindas para rasul, murid-murid Kristus, itu juga dalam rangka menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Nah, selain sifatnya yang populis, ingin mengambil hati rakyat banyak, Herodes ini juga rupanya gila kuasa, saudara-saudara. Kalau ada yang tidak sepemahaman dengan dia akan menindasnya. Dan kalau ada yang memuji-muji, maka dia akan menikmatinya. Nah, dikatakan bahwa pada hari itu dia mengenakan pakaian kerajaan, duduk di atas tahta dan berpidato, dan didengar oleh rakyat banyak yang berseru membalasnya, mengatakan ini suara Allah bukan suara manusia. Di puncak kebahagiaannya itu, ya tentu Herodes sangat menikmati dipuji-puji seperti itu.
berakhirlah hidupnya. Dan dikatakan bahwa toh pada akhirnya ia juga mati dan dimakan oleh cacing-cacing. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, kita lihat bahwa Allah bekerja dan turun tangan dalam segala sesuatu. Ketika para rasul, orang-orang Kristen, saat itu memang belum disebut Kristen, tapi para murid Kristus, orang-orang percaya, ditindas oleh Herodes, rasanya tidak ada jalan keluar. Karena Herodes ini bukan pemerintah yang punya etika, punya moral, bukan juga yang mempedulikan hak asasi manusia. Dan dia punya kuasa. Dan dia motivasinya adalah untuk disenangi oleh orang banyak, terutama oleh orang Yahudi. Buat para pengikut Kristus saat itu yang bukan siapa-siapa, yang masih sangat kecil jumlahnya, tidak punya kuasa apapun, maka kepemimpinan atau kekuasaan Herodes ini suatu ancaman yang rasanya tidak ada jalan keluar, selain tentunya kabur, melarikan diri. Tetapi kita lihat, bahkan di tengah sebuah tantangan yang rasanya mustahil ada solusinya, Tuhan bisa campur tangan. Tuhan turun tangan. Penguasa yang rasanya tak terkalahkan mati, dan ketika dia mati, dia jadi makanan cacing. Artinya apapun juga saudara-saudara yang menjadi tantangan kita, sesuatu yang mengancam, yang menakutkan bagi kita di hadapan Tuhan, semua itu bukan apa-apa. Dan kalau Tuhan mau turun tangan, Tuhan mau memutuskan selesai sudah hidup orang itu, atau maksudnya apapun yang menjadi masalah kita selesai, maka hanya dalam sekejap Tuhan bisa dalam campur tangannya bisa menyelesaikan segala permasalahan kita. Nah, tapi saya tidak mau mengajak kita untuk berpikir bahwa Allah bekerja simsalabim semudah itu. Memang Allah bekerja tentu semudah itu, tapi dalam arti ketika kita memiliki pergumulan dan kita berdoa mengharapkan, kita jangan menggampangkan kuasa Tuhan, jangan dengan kekanak-kanakan meminta Tuhan segera turun tangan menyelesaikan semua untuk kita. Saudara-saudara ingat, tadi saya katakan di awal bahwa Herodes ini telah mengambil nyawa Yakobus. Dan dia telah menindas banyak orang percaya, dia memenjarakan Petrus, tapi Tuhan, malaikat Tuhan, diutus untuk membebaskan Petrus dari penjara. Nah, artinya apa yang bisa kita lihat di sini? Tuhan bisa bekerja dalam segala hal dengan cepat, dengan mudah. Tapi kadang-kadang Tuhan juga membiarkan kita harus bergumul, harus mengalami sakit, mengalami luka, mengalami kehilangan, mengalami kekalahan, kegagalan. Dan ketika itu terjadi bukan berarti Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tapi memang ada hal-hal yang harus dilalui. Apakah Tuhan tidak sayang Yakobus? Sementara Tuhan mungkin lebih sayang Petrus sehingga Petrus tidak mati di tangan Herodes. Tentu bukan begitu. Perjalanan hidup Yakobus sudah selesai sampai di situ. Dan bukan berarti ketika Yakobus dibunuh, atau kalau kita mundur, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, atau bahkan kalau kita katakan Yesus mati disalib, bukan berarti karena kurang kuasa Allah, kurang kasih Allah kepada Yohanes Pembaptis dan kepada Yakobus. Dan dengan Yesus yang mati di kayu salib juga mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang turut menderita. Dan artinya kalau kita mengalami semua yang tidak enak itu, ya mengalami sakit penyakit, luka, penolakan, kegagalan, kekalahan, Tuhan bukan saja tidak tinggal diam, tapi Tuhan sedang bergumul bersama dengan kita. Ketika kita menangis, Tuhan menangis bersama dengan kita. Ketika kita menderita, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan turut menanggung. Mungkin kemudian pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Tuhan tidak selesaikan saja semua masalah itu dan hidup kita jadi mudah? Karena memang hidup itu bukan soal mudah dan nyaman buat kita. Ketika kita hidupnya mudah, penuh dengan berkat, memang jadi gampang untuk percaya, mengucap syukur. Dan itu kan yang dipertanyakan oleh iblis ketika melihat Ayub. Ya iyalah, Ayub jadi orang baik, dia gak pernah kekurangan suatu apapun, jelas dia jadi orang baik. Coba kalau dia mengalami kesulitan, masih baikkah dia? Dan puji Tuhan, Ayub terbukti dia masih setia kepada Tuhan. Dan di sini bukan berarti Tuhan membiarkan iblis menguji kita, atau Tuhan mau melihat kita menderita untuk menunjukkan ketulusan kasih dan iman kita kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, itu semua demi kebaikan kita, untuk membentuk kita.
Sehingga dalam suka duka yang kita alami itu membentuk karakter kita, memperkuat iman kita. Saudara-saudara, kalau kita hanya mendengar tentang kesaksian, tentang mujizat kuasa Tuhan yang luar biasa, yang begitu mudah masalah seseorang terselesaikan, kadang-kadang itu bukannya menjadi berkat, tapi malah membuat orang yang mendengarnya berkecil hati. Karena mereka mungkin bertanya, kenapa saya tidak mengalami hal yang sama? Kenapa tidak semudah itu masalah saya selesai? Tapi kadang-kadang ketika kita bersaksi bagaimana kita berjuang dan Tuhan menyertai kita, kita merasakan campur tangan Tuhan dalam segala kesusahan, kesulitan kita. Kesaksian yang demikian kadang-kadang bisa lebih menguatkan, lebih menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Saudara-saudara, pesan dari firman Tuhan pagi hari ini adalah bahwa Tuhan turun tangan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Ketika ada masalah yang rasanya begitu besar, ada pergumulan yang rasanya begitu berat, sama seperti jemaat mula-mula yang ditindas oleh Herodes, ketika rasanya tidak ada jalan keluar, jangan berputus asa. Karena bukan berarti Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak bekerja. Tuhan sedang bekerja. Dan pada waktunya Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan segala perkara bagi kita. Tapi kitanya tetap juga harus setia, kitanya tetap harus melakukan bagian kita, dan tentunya kita tetap harus bertahan, bertumbuh di dalam iman dan dalam pengharapan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau turut campur dalam segala perkara sehingga kami dapat berserah sepenuhnya, menyerahkan segala khawatir dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan sambil terus mengupayakan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Dan untuk itu kami juga mau menyerahkan di dalam doa ini pergumulan-pergumulan kami maupun saudara-saudara kami. Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik mereka yang harus dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kami berdoa agar kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan menguatkan dan Tuhan menjamah memberikan mereka kesembuhan. Kami serahkan juga keluarga mereka, orang-orang yang merawat, menemani mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan juga mereka kesabaran, sukacita, kelemah lembutan, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit boleh mendapat kekuatan melalui kehadiran mereka yang menemani dan merawat mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami dan saudara-saudara kami yang harus mencari penghasilan kehidupan. Tuhan, tolong agar kiranya Engkau sendiri yang mampukan kami untuk menemukan jalan yang terbaik dalam bekerja, dalam berkarya. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberkati segala daya upaya kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau tolong kami agar kami boleh tetap setia dalam mengikut Tuhan di tengah pergumulan sebagaimana beratnya. Tuhan, saat ini kami juga mau serahkan Tuhan pergumulan kami di tengah masa new normal ini. Mampukan kami Tuhan untuk boleh tetap bijak, tetap menjaga diri, sehingga walaupun keadaan sudah membaik kami tidak hilang kendali, dan dengan demikian kami boleh kembali ke dalam kehidupan yang baik, yang sewajarnya dan yang lebih baik dari sebelumnya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu dalam pelayanannya. Biar gereja-Mu boleh semakin menemukan panggilannya di tengah pandemi ini. Boleh semakin menemukan jati dirinya sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus di dunia, sebagai persekutuan persaudaraan orang-orang percaya. Kami serahkan Tuhan juga segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya